Kan kok bisa umat Islam bangun dini hari, kemudian menuju air, kemudian berwudu, apakah enggak kedinginan, apakah enggak ngantuk? Alhamdulillah, ini karunia yang Allah curahkan kepada kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kesayangan Allah, hidayah dari Allah, gak mungkin kita merasakan nikmat seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terlebih lagi setelahnya kita melaksanakan sholat, kita juga masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat duduk untuk bertemu secara keimanan, pemikiran dan jasad sekaligus, mengkaji Al-Quran. Ingin Allah masukkan kita semuanya ke dalam golongan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha wa yatadarasuna illa haffat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. La yaqudu qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berlangsung satu pertemuan yang dilakukan oleh satu kaum di masjid untuk mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali Allah turunkan sakinah, ketentraman qalbu, ketentraman iman. Bukan tentram tidak punya masalah, tapi siap menghadapi masalah, kita jadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang Allah sediakan bagi kita masalah agar kita memohon pertolongan kepada Allah. Bukan hanya kita sebagai hamba biasa, para nabi tentunya kalau tidak menghadapi masalah tidak akan berjuang. Dan dengan adanya perjuangan lebih dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Islam sebagai solusi bagi semua masalah. Namun banyak sekali yang mengkaji Islam malah tambah masalah. Ada apa di balik itu? Jangan-jangan ada yang kurang dipelajari dengan tepat dan benar. Orang yang mengkaji sunnah demikian rajin, semangat mengkaji sunnah, tapi pada saat yang sama suka bikin masalah gitu. Dengan kaji sunnah malah tambah masalah. Ini nampaknya perlu dievaluasi. Ada apa di balik itu? InsyaAllah dengan mengkaji surat Al-Kautsar, surat yang sangat pendek, akan dapat kita ketahui solusi untuk semua masalah yang dihadapi manusia. Bukan hanya orang yang dinyatakan sebagai ahli masjid, yang di luar masjid pun dengan surat Al-Kautsar akan dapat diselesaikan masalah-masalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sejak menemukan kalimat inna, kita sadar betul betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita. Namun kita diingatkan dengan adanya kekuasaan Allah, keagungan Allah. Kalimat inna mengingatkan kita agar menghadap kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa. Semua kekuatan, semua perlindungan miliknya. Kalimat inna sungguhnya kami. Kan yang namanya kami bagi kita menggambarkan banyak ya, memiliki kekuatan. A'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau. Tentu yang dimaksud dengan engkau secara historis adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita temukan kalimat a'taina, memberi. Dalam Al-Quran kita temukan ataina dan a'taina. Kalau ataina kami mendatangkan, kalau a'taina kami memberi. Perbedaan antara mendatangkan dengan memberi sangat jelas. Kalau mendatangkan tidak ada perpindahan kepemilikan dari yang mendatangkan kepada yang didatangi. Tapi kalau memberi ada perpindahan kepemilikan dari yang memberi kepada yang menerima. Rasulullah SAW mendapatkan karunia dari Allah dengan pernyataan a'tainaka, kami memberikan kepadamu.
Berarti Nabi Muhammad menerima karunia dari Allah dan Allah menjamin tidak akan mungkin Nabi Muhammad salah guna terhadap kenikmatan yang Allah berikan padanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi Muhammad apa yang diberikan, Al-Kautsar. Al-Kautsar tak terhitung. Banyak. Kalimat Kautsar akar katanya kasura, yang banyak. Katsir sifat banyak. Aksar sangat banyak, lebih banyak. Al-Kautsar banyak segala-galanya. Banyak yang diberikannya, banyak manfaatnya, banyak penggunanya, banyak waktu untuk menggunakannya, dan tidak ada akhirnya pemanfaatan kenikmatan tersebut. Karena itu para ulama mengartikan Al-Kautsar sangat beragam sesuai dengan lintasan atau interaksi mereka dengan lafaz Al-Kautsar. Ada yang menyatakan Al-Kautsar adalah kenabian. Al-Kautsar adalah merupakan hidayah. Al-Kautsar adalah sebutan nama Muhammad yang tidak pernah berhenti. Setiap saat, setiap detik nama beliau selalu disebut. Dengan salawat, dengan syahadat, dengan azan. Subhanallah, Al-Kautsar. Oleh karena itu ada yang mengartikan Al-Kautsar itu apa? Al-Kautsar adalah surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah. Kenapa surat Ad-Duha? Ketika Rasulullah SAW mengalami satu masalah, beliau tidak terdengar di malam hari. Membaca Al-Quran saat Qiyamul Lail tidak terdengar oleh orang luar. Sampai ada seorang perempuan dari musyrikin Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ternyata setanmu sudah meninggalkan kamu," katanya. Memang betul setan enggak mendekati beliau. Tapi yang dimaksud dengan setan oleh si kafir adalah wahyu Jibril. Nah, Rasulullah SAW langsung mendapatkan surat Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala." Rabbmu tidak meninggalkanmu, tidak membiarkanmu dalam kebimbangan kegelisahan. Maka surat Ad-Duha adalah merupakan berita kabar gembira untuk beliau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebanyak bagaimanapun kenikmatan yang engkau terima di dunia, tetap itu sedikit dibanding dengan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha jelas sangat erat hubungannya dengan makna Al-Kautsar. Surat berikutnya, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Engkau diangkat bebanmu dan engkau selalu disebut nama-namamu untuk selama-lamanya. Kemudian Al-Kautsar ada juga yang mengartikan adalah sungai-sungai di surga. Ya, karena memang tidak ada akhirnya makna Al-Kautsar sampai di akhirat. Agar kita betul-betul merasakan nikmat Al-Kautsar, fasolli, salatlah. Sholli li rabbik, salatlah karena Rabbmu. Ketika Allah terangkan kepada kita tentang karunia yang Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, Allah gunakan kalimat kami. Inna a'tainak. Tapi ketika perintah salat, maka arahkan li rabbik. Tidak salatlah kepada kami, salatlah karena kami, tapi salatlah karena Rabbmu. Salat mengingatkan kita untuk menghadap kepada Allah, bertauhid, dan mengingat kepada Allah tentang karunia-Nya. Rabb itu pencipta, pemberi, dan juga pengatur, pelindung, itulah Rabb. Fasholli li rabbik, berarti salat adalah merupakan karunia buat kita untuk mendapatkan karunia. Allahu Akbar. Makanya kita salat subuh merasakan nikmat yang tak terukur oleh ukuran akal, ukuran perasaan. Salat merupakan pemersatu umat. Sayangnya banyak orang yang berantem gara-gara perbedaan dalam salat. Sebetulnya salat pemersatu umat. Bila terjadi permasalahan persengketaan tentang salat, itu memang realita demikian, tapi tingkat lokal,
tingkat internasional enggak. Tingkat internasional jelas-jelas sekali salat adalah pemersatu umat. Mari kita wujudkan hakikat salat mempersatukan umat kita. Berbicara tentang sunnah-sunnah dalam salat, banyak yang berbeda. Yuk kita jadikan perbedaan sebagai ajang perlombaan untuk meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada yang kita ukur. Ya tentu perbedaan nilai dalam kehidupan di kampus itu kan membuat mereka berlomba terus untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Itu nilai dari manusia yang tidak menjamin apa-apa buat masa mendatang. Nilai dari Allah, itulah jaminan utama. Perintah solat dilanjutkan dengan perintah wanhar. Apa itu wanhar? Potonglah hewan. Untuk apa? Untuk hadyu, untuk dam, untuk kurban, untuk akikah, itu wanhar. Luas sekali makna wanhar. Wanhar itu adalah menyembelih hewan. Rasulullah SAW pada bulan Dzulqa'dah, ini sekarang bulan Dzulqa'dah, merencana bersama para sahabat untuk umrah. Setelahnya beliau menerima surat Al-Fath. Pada tahun ke-6 lebih dari 1.000 orang bersama Rasulullah berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk melakukan umrah, karena Al-Quran menyebutkan laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh tepat, sungguh benar apa yang dimimpikan Rasulullah. Apa itu? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Yang mimpi seorang diri yaitu Nabi Muhammad, tetapi isinya adalah berguna buat semua masyarakat yang hidup pada zaman Rasulullah, masyarakat muslim. Apa itu? La tadkhulunnal masjidal haram. Wahai orang-orang yang beriman, kalian pasti akan masuk Masjidil Haram. Untuk tawaf, untuk sa'i yang sudah dirindukan mereka 5 tahun, 6 tahun meninggalkan Makkah, jelas rindu ingin melihat Ka'bah. La tadkhulunnal masjidil harama insyaallahu aminin. Dengan kehendak Allah kalian aman semuanya. Setelah itu tawaf, sa'i, kemudian digundul atau dipotong rambut. Berita ini membuat Rasul dan para sahabat semangat untuk umrah. Berangkatlah meninggalkan Madinah menuju Makkah pada bulan Dzulqa'dah. Jadi sampai sekarang 1439 tahun yang lalu kira-kira gitu ya. Maka Rasulullah SAW berangkat. Sampai di Hudaybiyah dihadang oleh musyrikin Quraisy. Tidak boleh berlanjut menuju Masjidil Haram. Sampai dialog panjang, akhirnya Rasulullah SAW siap menahan diri untuk tidak melanjutkan ke Masjidil Haram, dan nanti waktu-waktu berikutnya akan berangkat. Suhail bin Amr, wakil dari musyrikin Quraisy, menegaskan, uktub bainana, tulis perjanjian antara kita. Rasulullah ternyata sebagai politisi ulung, dia angkat bahasa politik nih sedikit. Walaupun beliau tidak membawa senjata untuk perang, tapi tampil beliau begitu berwibawa, mengagumkan. Setelahnya berkata Suhail bin Amr, uktub bainana. Rasul berkata, Ali sini tulis. Ternyata Rasulullah sudah menyiapkan penulis. Apa yang aku tulis? Rasul bersabda, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah merupakan seruan tauhid ini. Di hadapan musyrikin Quraisy, tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis. Suhail bin Amr kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Jangan itu mukadimahnya.
La nadri mar-Rahman. Apaan itu Ar-Rahman? Kami tidak biasa menggunakannya. Ganti. Pakai apa? Tulis bismikallahumma. Tanpa ahya wa amut. Baru bangun. Biar aku tidur deh. Nah, tulis bismikallahumma. Ditulislah. Bismikallahumma. Lalu Rasulullah melanjutkan. Tulis hadza ma qada alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang disetujui, ditetapkan oleh Rasulullah. Lagi-lagi kalimat membuat kaget pihak musyrikin. Kenapa? Lafaz Rasulullah itu sebetulnya yang tidak mereka terima. Kenapa Rasulullah menggunakan kalimat itu? Kami datang ke sini bukan atas nama masyarakat Madinah, tapi atas nama perintah dari Allah. Aku adalah diutus. Maka Suhail bin Amr berkata, Rasulullah? Lau na'lamu annaka Rasulullah ma mana'anak wa ma sadadnak wa ma qatalnak. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami tidak akan menghalangi engkau, tidak akan memerangi engkau, tidak akan menghadang engkau. Enggak. Tulis, aku Suhail bin Amr, engkau Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tampil berwibawa, sangat menakjubkan senyumnya beliau. Rasul bersabda, wallahi inni la Rasulullah wa inni Muhammad bin Abdullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku Rasulullah. Aku memang Muhammad bin Abdullah. Walaupun kamu tidak mau mengakui, kamu bohong, tidak tahu aku Rasulullah. Subhanallah. Inilah komunikasi politik tingkat tinggi. Maka setelah Rasulullah dipesan untuk merubah kata Rasulullah dengan kata bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Rasul bersabda kepada Ali, ya udah ganti. Kau mengalah? Bukan mengalah. Tadi mengungkapkan Rasulullah memproklamirkan Islam, memproklamasikan Islam. Kami datang ke sini bukan atas nama masyarakat Madinah, tapi atas nama umat Islam. Dan aku adalah Rasul. Seakan-akan dalam hati, ini tafsiran pribadinya, seakan-akan Rasulullah bersabda, aku tahu kamu nggak akan terima kok. Coba aku ungkapkan kepada kalian bahwa aku ini Rasulullah. Urusan kamu terima ataupun tidak terima, urusan kamu dengan Allah. Baik, Ali ganti dengan bin Abdullah. Di belakang para sahabat ramai protes, tidak. Jangan sampai diganti. Gelut-gelutlah. Ya. Akhirnya kata Ali sendiri, wallahi la amhu Rasulullah abadan. Demi Allah, aku tidak akan menghapus lafaz Rasulullah untuk selamanya. Ungkapan Ali membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapinya dengan sangat bijak. Waduh, Ali sampai bersumpah tidak akan menghapus lafaz Rasulullah dan pakai kalimat abadan untuk selamanya. Maka Rasulullah mengambil catatan yang dipegang oleh Ali. Alat tulisnya diambil oleh Rasulullah. Fakataba. Rasul mengambil tulisan dan beliau ganti kalimat Rasulullah dengan bin Abdullah, dan demikianlah poin-poin berikutnya Rasul yang menulis. Ini riwayat Bukhari. Kalimat hadis, fa akhadha Rasulullah al-kitaba fakataba. Lalu beliau mengambil catatan tersebut dan beliau menulisnya. Poin per poin Rasul yang menulis sesuai dengan usulan dikompromikan, kata Suhail bin Amr, karena kan muqaddimah sudah Rasul yang memulai, poin kedua Rasul yang memulai, kemudian dari pihak musyrikin Quraisy isi perjanjian, apabila
Ada orang Madinah yang ikut bersama kamu ke sini, tidak mau balik lagi ke Madinah, jangan dihalangi. Jangan diganggu, biar jadi orang sini. Dan apabila ada orang sini beriman kepada kamu, lalu mau ikut ke Madinah, jangan kau izinkan. Waduh, cukup berat ini. Enak di lu, nggak enak di gua nih. Jelas para sahabat marah itu. Enak aja kamu ngomong. Tapi Rasulullah dengan tenang. Ya, gak apa-apa. Rasulullah tulis semuanya itu. Sampai bingung para sahabat. Lah, kita jauh-jauh dari Madinah ke sini mau umroh enggak jadi. Kemudian orang yang mau ikut ke Madinah enggak boleh. Sedangkan orang yang dari Madinah ke sini tidak mau pulang lagi, izinkan tinggal di sini. Ini gimana ini? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dibimbing oleh wahyu. Ungkapan-ungkapan beliau tidak akan keluar dari wahyu Allah. Al-Kautsar tidak terjangkau oleh manusia, saking banyaknya karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka selesai perjanjian disepakati bersama, Umar langsung mendatangi Rasulullah. Alasna ala haq? Bukankah kita dalam hak? Lima tu'tid daniyah. Kenapa engkau berikan kepada mereka kesempatan menghina kita? Bukankah qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Kalau kita berperang melawan mereka, kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Kenapa begini? Gimana sabda Rasulullah? Ini Rasulullah di demo ini. Jadi ada demo zaman Rasulullah dulu. Kan ada orang yang berkata demo haram. Gak ada dalam hadis salaf soleh, gak ada. Itu demo itu. Gak tanggung-tanggung yang didemo. Rasulullah uswatun hasanah rahmatan lil alamin didemo. Ada. Mengapa kok para sahabat gak menerima langsung terhadap apa yang dinyatakan dalam tulisan tersebut? Sahabat bersikap seperti itu berlandaskan pemikiran mereka, keyakinan mereka, sikap mereka terhadap firman Allah. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Kamu pasti akan masuk Masjidil Haram insyaallah. Ini sudah pasti ini. Berarti betul-betul sahabat juga bukan emosi, tetapi berlandaskan keyakinan, keimanan. Tapi apakah mungkin Rasulullah tidak paham terhadap ayat? Rasul lebih paham. Maka setelahnya Rasulullah melihat para sahabat dalam keadaan bimbang, gelisah, sedih, bingung. Duh, harus gimana nih kita ini? Rasulullah berdiri mendekati para sahabat dan beliau bersabda, "Qumu, berdiri kalian." Jadi mungkin ada yang anu nangkep tuurnya, kumaha orang teh euy. Wah, macam-macam lah gitu. Kata Rasulullah, "Qumu wanharu wahliqu." Berdiri. Hadyu kalian potong sekarang. Unta, sapi potong sekarang. Tidak ada yang bergeming. Diam semuanya. Tegang betul. Lalu Rasul bersabda, setelahnya kalian potong hadyu, kalian bercukur. Ya, dicukur benar-benar gak jadi umroh nih. Kalau sudah dicukur, pada diam semuanya, enggak ada yang bergerak. Apakah Rasulullah marah? Kesel? Wajar kalau beliau terganggu perasaan manusiawi. Tapi ketergangguan perasaan beliau tidak malah menjadi beliau marah, enggak. Biasa-biasa saja. Itulah pemimpin yang sangat bijak. Tidak dilaksanakan perintah oleh beliau oleh seorang pun. Ya Allah, cukup berat. Dan Abu Bakar radhiyallahu an ketika didatangi oleh Umar setelahnya
Umar menyampaikan protes kepada Rasulullah, dan Rasul cukup menjawab dengan kalimat, "Inni Rasulullah." Cukup begitu jawaban Rasulullah. Bukankah kita ala hak? Bukankah kita kalau perang sampai mati masuk surga? Rasul bersabda, "Inni Rasulullah ya Umar." Aku Rasulullah wahai Umar. Mungkin kata Umar, "Tehing gimana ini kok bisa seperti itu?" Lalu Umar mendekati Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, bukankah kita ala hak? Kalau kita perang mati masuk surga?" Umar berkata, "Innahu Rasulullah ya rajul." Dia Rasul, Rasulullah wahai pahlawan. Coba kalimat Abu Bakar kepada Umar, "Engkau pahlawan masa begini?" Berjuang itu bukan cuma melawan fisik, tapi melawan non fisik itu selamanya. Akhirnya Umar berkata, "Duh, Abu Bakar memang dia mah nggak pernah ragu sih kepada apapun yang disampaikan Rasul. Makanya sampai mendapatkan gelar As-Siddiq. Tapi aku kenapa jadi ragu ya? Aku harus berubah, harus memperbaiki diri." Akhirnya Umar berkata, "Aku harus melakukan perbaikan sekarang juga." Tapi sahabat yang lain belum siap juga. Makanya Rasulullah bersabda, "Qumu, berdiri kalian." Tidak ada seorang pun yang melakukannya. Rasulullah masuk ke tenda untuk ngambil napas sebentar, istirahat, menenangkan diri. Masuk ke tenda, di tenda ada istrinya, Ummu Salamah, berkata, "Ya Rasulullah, engkau mau mereka ikut apa yang engkau perintahkan? Sekarang gak usah bicara. Ambil pisau kamu, jalan menuju unta, jangan bicara, langsung sejak potong unta. Setelah itu panggil tukang cukur, engkau sendiri yang dicukur." Saran dari istrinya langsung beliau terima. Rasul mau gitu ya melaksanakan perintah istri, apalagi tingkatan kita ya. Aduh. Tapi kadang-kadang gengsi, kenangan gitu. Ini belajar. Setuju ya Bu ya? Oh. Jadi Rasulullah SAW tidak berkeberatan untuk melaksanakan saran istrinya. Beliau langsung ngambil pisau menuju unta yang beliau siapkan, langsung dipotong tanpa minta bantuan sama yang lain untuk nyembelih unta. Enggak perlu. Oh hebat ya Rasulullah, motong unta tidak pakai bantuan sama yang lain. Ini unta bukan sapi. Kalau sapi gimana caranya? Sapi berdiri dipotong, susah kan? Harus digeletakkan dulu, direbahkan dulu. Unta enggak begitu. Unta berdiri, kan lehernya berdiri juga, tinggal potong, langsung jatuh. Kasihan ya. Emang kalau digeletakkan enggak kasihan? Surat Al-Hajj menyebutkan, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون." Binatang yang besar berupa unta kami jadikan sebagai syiar Allah, banyak manfaat buat kamu. Apabila sudah berbaris untuk siap dipotong, sebut nama Allah. Jadi siap dipotong itu sudah berbaris, bukan sudah tergeletak. Sebut nama Allah. Bila sudah dipotong lalu jatuh, manfaatkan dagingnya, makan oleh kamu, berikan kepada yang lain yang tidak menunggu pemberian dan juga yang sangat menunggu. Al-qani'ah wal mu'tar. Ini berlangsung pemotongan hadyu di sini bukan pada bulan Zulhijjah, tapi pada bulan Zulqa'dah. Dan Rasul tegaskan,
bahwa satu ekor unta berserikat 7 orang, sapi berserikat 7 orang. Jadi bergabung. Kamu bawa unta, bawa. Duh, bawa. Aku mah gak bawa. Ikut ya aku ya. Iyalah, bersama kamu. Aku juga, iya. Itu bukan patungan beli unta, nggak ada yang jualan di situ. Tapi ya sudah siap untanya, 1 ekor unta atas nama 7 orang, 1 ekor sapi atas nama 7 orang. Itu bukan kurban, tapi hadyu, karena bukan bulan haji, tapi bulan Dzulqa'dah. Berlangsunglah Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Muslim menyatakan, naharna amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kami motong pada waktu tahun Hudaybiyah, yaitu waktu di Hudaybiyah, 1 ekor sapi atas nama 7 orang, 1 ekor unta atas nama 7 orang. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika Rasulullah SAW sudah motong unta, sudah digundul, maka para sahabat pun sudah ngambil keputusan, berarti beneran kita tidak akan jadi umroh tahun ini. Dan Umar sempat berkata, bukankah kita akan umroh? Kata Rasulullah, iya, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran sekarang kan? Iya juga sih. Tapi kalimatnya kamu pasti akan umroh, nggak disebutkan hari ini. Berarti pasti beberapa waktu kemudian. Dan perjalanan Hudaybiyah banyak pelajaran yang patut kita ambil. Sudah saya tulis uraian yang lebih luas tentang hal ini dalam juz 2 ya. Tafsir 10 qiraat jilid 2. Tentang ayat lupa lagi lah. Nah, setelahnya Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat sudah selesai dan motong hadyu dan potong rambut. Para sahabat akhirnya motong hadyu mereka, kemudian mereka saling mencukur, saling menggundul. Saat mereka mencukur teman-temannya, dalam hadis sebutkan kada ayyaqtula ba'duna ba'dan. Hampir-hampiran kita itu tampil saling mencukur itu laksana orang yang saling membunuh. Kenapa? Bimbang, gelisah, sedih, tidak jadi lagi umroh, harus pulang lagi ke Madinah jauh-jauh ke sini. Tetapi kenapa kok Rasulullah seperti itu? Iya, memang itu realita. Sekarang kenapa kita kok tidak langsung melaksanakan perintah Rasul? Betapa berat dirasakan oleh mereka. Takut tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan sayang Rasulullah. Mereka sambil nyukur teman-temannya, bergerak, gemetar sampai berdarah-darah. Itu yang dimaksud hampir laksana orang yang saling membunuh. Betapa gelisahnya mereka. Itu terjadi pada Dzulqa'dah. Saya sampaikan bahasa ini karena sekarang kita memasuki Dzulqa'dah. Berarti kita pun akan siap-siap untuk berjuang mentaati yang dicontohkan Rasul. Kita ikuti yang dicontohkan Rasul, dan bagaimana Rasulullah pada waktu Hudaybiyah dan bagaimana Rasulullah pada waktu hari raya Idul Adha. Ini ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Tadi waktu Hudaybiyah beliau tegaskan 1 ekor sapi diikut sertakan 7 orang. Dan pada waktu hari raya Idul Adha bagaimana? Jabir bin Abdullah berkata, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa ata bikabshin fadhabahahu biyadihi wa qala bismillahi Allahu akbar hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Jabir berkata, aku hadir pada waktu salat Idul Adha dengan imam Rasul, khatib Rasul. Selesai beliau menyampaikan khutbah, turun dari mimbar, lalu beliau ngambil seekor domba dan beliau potong domba tersebut, beliau sembelih domba tersebut sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar.
ini domba aku sembelih atas nama kurbanku, sebagai kurban atas namaku dan sebagai kurban atas nama umatku yang belum berkurban. 1 ekor atas nama diriku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Beda. Waktu hadyu, seekor sapi hanya berlaku untuk 7 orang. Tapi waktu berkurban, seekor domba atas nama beliau dan umatnya yang belum berkurban. Nih berbeda. Pemahaman masyarakat umum disamakan dengan waktu hadyu. Seekor sapi untuk 7, seekor domba untuk 1. Salahkah itu? Enggak salah. Tetapi kasihan orang yang tidak mampu membeli seekor domba, tidak mampu membeli seekor sapi untuk 7 orang, kasihan. Mereka tidak akan melaksanakan wanhar. Padahal perintah wanhar sejajar dengan fasolli. Salatlah kamu dan potonglah hewan. Ini untuk kurban. Tentunya tidak seberat hadyu. Hadyu itu adalah untuk orang yang mau umroh, orang yang mau haji, punya duit gede. Tidak semua orang punya. Yang penghasilannya pas-pasan untuk makan dan untuk minum, disisakan umpamanya setiap bulan ya 100.000. Sampai setahun terkumpul 1.200.000. Enggak cukup beli seekor kambing. Gimana tuh caranya? Aku ingin melaksanakan perintah wanhar. Bolehkah bergabung dengan yang lain? Ini yang perlu kita angkat nih. Ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah memotong seekor domba tidak hanya untuk atas nama 1 orang. Tapi bisa beberapa orang. Belum biasa di kita. Dan ini sudah saya bahas lebih panjang dalam buku 100 solusi fikih kontroversi. Cuma karena sekarang tidak ada layarnya, maka tidak saya tampilkan gitu. Jadi yang saya ingat saja gitu. Kemudian kalau Rasulullah mempraktekkan motong seekor domba atas nama sebagai kurban atas nama dirinya dan atas nama umatnya, apakah sahabat juga begitu? Ya. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Pertanyaannya, kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah? Bagaimana praktik berkurban pada zaman Rasulullah? Maka Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajul yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun fayatabahan nas fasarat kama tara. Zaman Rasul biasa seseorang menyembelih seekor domba sebagai kurban atas nama dirinya dan keluarganya. Dan mereka makan bersama dan juga dibagikan kepada masyarakat lain. Maka masyarakat sekitar mendapatkan nikmat. Demikianlah berlangsung berkurban sejak zaman Rasul sampai saat ini. Sebagaimana engkau saksikan. Demikian ungkapan Abu Ayyub sahabat Nabi kepada seorang tabi'in Atha bin Yasar. Subhanallah. Jadi kalau begitu, sekiranya kita mempraktekkan berkurban seperti yang dicontohkan Rasulullah, semua masyarakat ujung berung pasti mampu berkurban. Ya, sesuai dengan kadar masing-masing. Jadi muncul pertanyaan, kalau berkongsi membeli seekor kambing, jadi boleh? Ada contohnya enggak dari Rasulullah? Enggak ada contohnya. Sebagaimana berkongsi menyembelih seekor sapi 7 orang, gak ada contohnya. Tapi tidak masalah kan? Nah kalau tidak masalah patungan untuk beli sapi, diharap tidak dimasalahkan kalau ada orang yang patungan untuk beli domba. Ya baru ini kayak begini. Ya baru itu pernyataannya. Hadisnya sejak lama terpelihara kok. Dan ini jelas sekali. Dalam sekian banyak hadis, Abu Ayyub tadi dikemukakan oleh At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Tentang tadi riwayat Ahmad dan Ishaq
menyatakan demikian. Ya kalau begitu, yuk kita praktekkan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kok sampai seperti itu? Perintah sholat kita lakukan setiap hari, minimal 5 waktu, ringan-ringan saja. Perintah kurban hanya 1 kali dalam setahun. Kenapa banyak orang yang tidak mengatakan, tidak melaksanakan? Karena anggapannya bahwa enggak mampu. Jangan ada yang perlu diperbaiki pemahaman. Saya sampaikan hal ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah tidak ada yang membangkang, sebagaimana juga tidak ada yang memprotes dan juga tidak ada yang mendukung. Yang dukungan tidak saya terima, yang membantah juga tidak gitu. Mungkin untuk mendukung keheula ya ada asa beda, tapi untuk dibantah hadisnya jelas. Syekh Ali Jabir rahimahullah, waktu beliau masih hidup pernah menyampaikan hadis ini, tapi langsung diserang oleh sekian banyak ulama di Indonesia. Ini gak sesuai dengan tradisi di kita. Maka beliau pun menyampaikan permohonan maaf. Bukan permohonan maaf menyampaikan hadisnya, tapi permohonan maaf mungkin susunan kalimatnya tidak pas. Hadisnya jelas, ini praktek Rasul dan sabda Rasul. Sabda Rasul, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati, sabda Rasul. Praktiknya beliau ngambil seekor domba atas nama sekian banyak umat. Bila kita laksanakan seperti itu, insya Allah kita termasuk yang mengamalkan sabda Rasulullah, ma'amila adamiyun yauman nahri min amalin huwa ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan Bani Adam pada hari kurban melebihi amal meneteskan darah hewan. Min ihraqid dam. Pernyataannya di sini adalah penyembelihannya. Ihraqid dam, menekankan pemotongan hewannya. Bukan dari mana duitnya, bagaimana teknis pelaksanaan hingga mendapatkan seekor domba, enggak diangkat masalah itu. Tapi yang diangkat syiar Islamnya. Karena dalam surat Al-Hajj tadi, min sya'airillah. Syiar Islamnya adalah motong hewannya, darah mengalir. Bahkan disebutkan dalam hadis, wa inna dama, sebelumnya, innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti pada hari kiamat, hewan yang dikurbankan akan hadir dengan tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah yang jatuh ke tanah sebelum nyampe ke tanah sudah duluan tercatat di hadapan Allah nilainya. Ini betul-betul amal ibadah yang sangat Allah cintai. Ya saya mah gak mampu. Baik, apa yang dimaksud dengan gak mampu? Gak punya uang? Ada sih. Punya tabungan? Ada. Ya kenapa gak bilang gak mampu? Ya tapi gak cukup seekor domba. Ini yang perlu nampaknya kita kembali kaji hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu malun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Oh berat tuh. Riwayat yang lain, man wajada sa'atan falam yazbah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan harta tapi tidak berkurban, jangan mendekati musalla kami. Seorang ibu yang sangat dikenal masyarakat, begitu baik, penuh perhatian kepada fuqara masakin, termasuk ekonominya kelas menengah ke atas, ditanya, Bu sekarang mau kurban di sana? Enggak berkurban. Kenapa? Masih banyak yang harus prioritaskan. Sunnah kurban mah, ini yang wajib. Kalimat sunnah bagus, sunnah Nabi maksudnya.
Tapi yang dimaksud dengan sunnah di situ hukum kan gitu. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz, ada haram. Pembagian hukum kepada fardu, syarat, wajib, sunnah, haram, mandub, mustahab itu pembagian dari ulama. Bukan Rasul yang membagi. Maka kalimat tadi sunnah masih banyak yang harus prioritaskan. Itu juga mungkin muncul kalimat tersebut akibat pemahaman terhadap perintah wanhar yang belum disesuaikan dengan yang sebenarnya. Nah, kalau begitu insya Allah semua yang hadir di sini bulan Zulhijjah sekarang berkurban semuanya. Insya Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak sampai kepada pernyataan aku mah gak mampu. Semuanya yang tinggal di sini punya uang lah. Hanya mungkin ada yang cukup untuk seekor sapi, ada yang cukup untuk 7 ekor sapi, bagus. Ada yang tidak cukup untuk seekor domba pun, tapi bisa melaksanakannya. Demikian ungkapan ini, mudah-mudahan bermakna dan kita, udah jam 6 juga. Dibukalah pertanyaan bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Barangkali ada yang kurang jelas dari keterangan tadi. Bangga dari ibu. Ada mic-nya enggak nih? Barangkali kedengaran? Iya. Ya diulang biar kedengaran sama yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita mengikuti tadi sunnah Rasul ya, berkurban untukku agak dan dekat untuk umatku yang nggak bisa berkurban. Ya. Terus kita niatnya bagaimana? Misalnya kalau untukku dan untuk keluargaku, batasan keluarga tuh sampai mana? Ya. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata keluarga sangat luas dan bisa dipersempit. Sangat sempit dan bisa diperluas. Kalimat ukhuwah dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin semuanya saudara. Berarti kan keluarga ya. Keluarga seiman, keluarga seislam, seakidah. Di samping itu ada juga yang diikat di samping satu akidah, satu darah kan gitu. Nah, kalau Rasulullah mencontohkan, ternyata beliau berkurban atas nama diri dan umat. Berarti luas sekali itu. Makanya bisa saja ada Pak RT di sini. Mana Pak RT? Atau Pak RW? Ya. Sekarang Pak RW punya warga sekian kakak. Jumlah anggotanya sekian banyak. Langsung beliau ingin membuktikan di hadapan Allah, aku sayang sama warga aku, maka akan aku siapkan kurban seekor sapi untuk semua wargaku yang belum berkurban. Yang sudah berkurban dia jelas punya nilai berkurban kan. Yang belum berkurban biar tercatat sebagai umat Nabi Muhammad pencinta sunnah, aku kurbankan atas nama semua warga aku. Luar biasa. Itu contoh dari Rasulullah ya. Dan jangan berkata, udah kalau begitu kita tidak usah berkurban kan itu sudah oleh Pak RW. Tentu kalau tidak berkurban tidak dapat nilai berkurban. Cuma warga yang diatasnamakan oleh Pak RW dalam penyembelihan, mereka diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Adapun pahala tentu tidak sama.
Yang mengeluarkan harta dengan yang tidak mengeluarkan ya tidak akan sama. Manfaatnya tidak sama. Sebagaimana umpamanya pada waktu zakat fitrah. Ibu bapak punya keluarga 7 orang. Atau umpamanya 15 orang. Dengan anak dan cucu dan mantu. Karena bapak punya harta yang berlimpah. Semua anak, semuanya mantu, semuanya cucu. Sudah aku keluarkan zakat fitrahnya. Sudah selesai. Siapa yang dapat pahala mengeluarkan harta? Ya yang mengeluarkan itu. Adapun buat keluarganya terpenuhi kewajiban. Demikian untuk berkurban. Yang mengeluarkan harta untuk membeli seekor sapi atau domba, dialah yang dapat pahala mengorbankan harta. Bagi yang disebutkan warga atas namanya, maka mereka akan tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang menyambut sunnahnya walaupun tidak melaksanakan secara fisik. Dan ini tidak berbicara tentang pahala buat yang di atas namakan berkurban. Pahala tetap bagi yang mengeluarkan harta. Kalau umpamanya saya punya utang 2 juta dibayar oleh Pak Haji Dadang, yang dapat pahala siapa? Iya, tapi saya bebas dari kewajiban. Itulah sebetulnya dalam Islam ada tolong menolong dalam urusan fisik dan non fisik. Tolong menolong untuk supaya sama-sama diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pencinta sunnah Rasul, tapi kemampuan tidak sama. Maka Rasulullah SAW sayang kepada umat. Banyak dari umatku yang belum mampu berkurban tahun ini, maka beliau berkurban atas nama mereka, sehingga mereka yang tidak berkurban tidak akan ditolak sebagai umat Nabi Muhammad. Kita pun begitu. Nah sekarang umpamanya haji, sebentar lagi akan berangkat perjalanan haji. Ada yang sudah berangkat ya? Belum ya? Sudah. Ya, orang yang berangkat haji untuk kesekian kali ibadat haji, saya sering, dan sekarang saya tidak berangkat, jadi akan bersama jamaah Masjidul Masyik terus insyaallah sampai surga insyaallah. Nah, biasa saya sewaktu mau berangkat suka ada yang datang, Pak Ustadz bersedia untuk badal haji buat ibu saya, insya Allah saya bilang. Maka saya laksanakan ibadat haji. Ketika mengungkapkan labbaik Allahumma hajjan, saya sebut labbaik Allahumma hajjan an fulan. Aku laksanakan ibadat haji menyambut panggilanmu ya Allah atas nama si fulan. Tentu amal ibadah saya yang melakukan, semoga Allah menerima, semoga Allah berikan pahala. Dan buat yang dihajikan, nanti di akhirat tidak akan ditanya kenapa kamu tidak haji, sudah dihajikan. Diakui sebagai umat Islam yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi dilaksanakan oleh yang lain, dia tidak punya utang haji. Dan berbicara tentang masalah haji atas nama orang lain, saum atas nama orang lain, berkurban atas nama orang lain, selalu dihubung-hubungkan oleh sebahagian orang dengan pahala. Gak ada dalam Islam pindah pahala, bagi-bagi pahala. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Maaf, hadis ini tidak bicara pahala. Tidak bicara pahala, tapi bicara kewajiban. Bicara melaksanakan perintah Allah dan Rasul, sebagaimana kewajiban bayar utang. Hadis tentang saum, barangkali ada yang meninggal sebelum qada saum, mereka punya utang saum Ramadan dan meninggal belum diqada padahal dia punya utang. Gimana caranya sekarang? Rasul bersabda, man mata wa ahli siyamun shoma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal punya utang saum, bayar utang oleh keluarganya, oleh walinya. Bukan dengan fidyah, sebelum fidyah bayar utang dengan qada. Bila tidak mampu qada baru fidyah. Begitulah sebetulnya bagi yang hidup. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang tidak mampu mengqada
maka dengan fidyah. Untuk orang yang sudah meninggal, emang bukan mampu tidak mampu, memang tidak ada lagi waktu. Maka Rasulullah tegaskan, bayar diqadha oleh walinya. Istri oleh suami, suami oleh istri, anak oleh orang tua oleh anak, silahkan diqadha. Dan qadha tersebut, qadha saum, tidak berbicara tentang masalah buat siapa pahalanya. Rasul tidak bicara pahala, tapi bicara kewajiban. Sebagaimana tadi punya utang fisik, utang harta, dibayar sama yang lain, yang dapat pahala yang bayar. Tapi yang punya utang bebas dari perintah tersebut, dari kewajiban tersebut. Demikian pula saat ini saya kemarin ya mengarahkan yang akan membimbing Haji Maqdis. Karena pas Maqdis ini jamaah Haji Maqdis reguler mendapatkan maktab di Mina, maktab 9. Oh, udah saya bayangkan. Maktab 9 itu di Muzdalifah. Sudah di luar Mina itu. Maka nanti dari Arafah ke Muzdalifah langsung tenda Minanya di situ. Jadi tidak berangkat lagi. Umumnya dari Arafat ke Muzdalifah, dari Muzdalifah diangkut lagi ke Mina. Kalau ini sebilang enggak. Jamaah Maqdis nanti dari Arafat ke Muzdalifah itu Minanya. Terus bagaimana bila sudah sampai di Muzdalifah? Maka nunggu waktu sampai lewat tengah malam, langsung berangkat melempar jumrah. Waktu itu juga melempar jumrah Aqabah. Mungkin jam 3 pagi sudah selesai. Mau lanjut jalan ke Mekah, silahkan. Sebab pulang lagi ke tenda di Mina jaraknya 7 kilo. Dari tempat melempar jumrah. Lebih baik ke tempat hotel di Mekah, itu jaraknya 3 kilo. Jadi dari jumrah ke tempat tinggal di Mekah 3 kilo. Sementara ke tenda Mina malah 7 kilo. Sudah saya bilang, nanti habis melempar, potong rambut, pulang ke hotel. Kalau mau langsung tawaf, sa'i, lanjutkan, silahkan, sehingga dapat tahlul tsani, terutama buat yang muda-muda, saya bilang kan gitu. Sudah tahlul tsani langsung. Dan hotel di Mekah banyak yang kosong, karena yang lain masih di sana. Udah pakai itu. Tapi jangan terlalu jauhnya bahasanya. Karena sudah tahlul tsani kan gitu. Dan ini pembimbingnya masih muda, suami istri. Udah saya bilang manfaatkan. Senyum juga nih pembimbingnya. Iya, ini ringan. Nah, nanti sebelum maghrib segera berangkat lagi ke Mina, sebab harus mabit di Mina. Saya arahkan dia sampai selesai. Nanti bagi yang tidak sanggup jalan kaki dari tenda ke pelemparan jumrah, sudah wakilkan kepada yang kuat. Jadi yang sepuh-sepuh, ada yang pakai roda, sudah tinggal di situ sampai selesai. Nanti bantu, wakilkan, itu badal jumrah. Boleh begitu? Ya, haji keseluruhan saja boleh, apalagi cuma badal jumrah. Kembali lagi tadi, jangan dipahami bicara masalah pahala. Ini adalah tolong menolong dalam melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah, Islam sangat luas. Ini pula makna Al-Kautsar. Nikmat ya, Al-Kautsar itu sangat luas sekali. Makanya makna Al-Kautsar enggak terbatas. Oleh karena itu, orang-orang yang berjuang ingin menghentikan perjalanan dakwah, ingin menjatuhkan nama umat Islam, ingin mencemarkan kesucian Islam, mereka akan mati kutu sendiri. Kenapa? Al-Quran sudah menyebutkan, inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci engkau, yang mencaci, yang menghina engkau, dialah yang akan putus kehidupannya. Akan berhenti di situ di tengah jalan. Dan semakin hari, semakin mudah kita mendapatkan berita internasional. Orang-orang yang membenci agama tauhid, kehidupannya menderita di dunia itu. Saya kemarin ngobrol dengan seseorang yang suka bolak-balik
ke negeri yang terkenal, negeri maju. Dia berkata, saya akan tanya ya tentang masalah perkembangan populasi negeri tersebut. Semakin hari semakin kurang penduduk aslinya. Sampai apabila ada seorang pemuda menikah dengan seorang pemudi dan siap punya anak, itu langsung dikasih fasilitas rumah. Bila anak satu, kasih lagi gajinya tambah. Anak dua, tambah lagi gajinya. Itu diberi langsung oleh pemerintah. Tapi ternyata penduduk setempat nggak pada mau. Cukup saja dengan memakan hasil kerja dia, nggak mau menambah fasilitas. Makanya orang Indonesia lah yang ngambil fasilitas tersebut katanya. Jadi orang Indonesia nikah, punya anak, dapat tunjangan terus. Sehingga semakin banyak anaknya, semakin banyak duitnya. Itu di negeri tersebut. Ternyata yang seperti itu banyak negara yang anti tauhid, bahkan anti Tuhan, banyak seperti itu. Makanya ketika saya turun di Paris, dijemput oleh yang minta saya ceramah, berangkatlah dari Paris, naik kereta 2 jam. Di perjalanan saya ngobrol terus dengan mahasiswa kita yang sedang program dokter di sana. Saya tanya, di sini orang-orang sini kalau kawin usia berapa? Wah, di sini mah nggak perhatian kawin, Ustaz, nggak perhatian nikah. Yang penting mereka mah mau bergaul sama siapa aja kan katanya. Oh iya. Jadi kalau gitu mereka bagaimana program punya anak? Wah, di sini banyak sekali yang nggak mau punya anak. Iya. Kalau begitu jumlah populasi mereka semakin berkurang. Jelas. Makanya pusing katanya pemerintah di sini. Gimana nanti di masa mendatang? Penduduk kita akan semakin berkurang. Oleh karena itu siapapun yang tinggal di sana dari luar negeri mau bikin paspor dipermudah. Dan saya waktu itu kan langsung dijemput, langsung menuju tempat ceramah, pulang malam ke hotel, pagi-pagi saya ke masjid. Alhamdulillah travel menyediakan hotel dekat masjid. Setengah jam sebelum azan subuh saya masuk ke masjid. Sop pertama itu sudah penuh, diisi oleh orang yang mau salat subuh. Saya hitung ada 60 orang satu sofnya. Ini berapa? 30. Berarti 2 kali ini luasnya ya. Saya hitung 60 luas. Tidak lama sop kedua pun penuh. Belum azan itu. Lalu dikumandangkan azan subuh, sholat biasa, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Datanglah seorang imam, tampilannya saya lihat ini orang Aljazair atau orang Maroko nih. Betul. Pas baca surat Al-Fatihah pakai riwayat Warash. Oh iya. Saya langsung berbicara dalam hati, berarti Perancis ini penduduknya lah kebanyakan ateis, yang muslim lah yang menikmati keindahan Perancis, Paris itu. Yang non-muslim enggak menikmati. Maka saya katakan kepada mahasiswa kita, sekarang saya baik sangka kalau Anda tidak mau pulang ke Indonesia, dapat doktor di sini, kerja di sini, saya dukung, silahkan perbanyak anak di sini. Biar nanti dalam jangka sekian puluh tahun ke depan di sini akan dikuasai umat Islam. Senyum dia kalau gitu. Dulu saya buruk sangka kepada yang nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Seperti kurang tawakal aja. Sekarang saya baik sangka, silakan perbanyak di sini, bangun di sini masyarakat Muslim. Wah, luar biasa. Aduh, panjang ting ah. Insya Allah masih bisa bertemu lagi sebelum Idul Adha ya. Masih bisa bertemu lagi. Nanti mungkin banyak masalah yang lainnya yang berhubungan dengan masalah kurban kita bahas lebih lanjut. Bukan kita tuntaskan, saya juga enggak menguasai, tapi ya belajarlah sedikit-sedikit. Baik, kita tutup dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa yang diajarkan Rasul untuk majelis. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.